Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mahasiswa ibu sekalian bersama ibu dalam mata kuliah program linear. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-8. Jadi kemarin kalian sudah mengerjakan midterm dan sudah kalian kumpulkan. Ibu ingatkan, ada yang beberapa mengumpulkan tugas melalui WA. Bukan ibu tidak izinkan, tetapi ibu akan kesulitan merekap penilaian kalian. Jadi, mohon berikutnya jangan lagi kirim tugas atau kuis melalui WA ya, karena ibu tidak bisa merekam di OpenSimka. Mohon pengertiannya. Nah, saat ini kita akan masuk kepada metode simplex. Masih dalam pembicaraan kita tentang program linear, metode simplex ini juga merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah program linear. Kalau kemarin kalian sudah memecahkan masalah program linear dengan menggunakan metode grafik, nah sekarang kita menggunakan metode simplex. Memangnya kenapa harus metode simplex? Mari kita lihat teorinya. Nah, program linear itu tidak hanya melibatkan masalah-masalah sederhana. Jadi bisa juga ada masalah yang sifatnya kompleks, variabelnya banyak, dan juga melibatkan beberapa pernyataan. Nah, oleh sebab itu, metode grafik tidak bisa menyelesaikan masalah yang lebih dari 2 variabel. Karena apa? Metode grafik itu didesain untuk menyelesaikan masalah program linear dalam bentuk X dan Y. Nah, tapi ketika kalian punya 3 variabel, misalnya X, Y, dan Z, tentu tidak bisa lagi kita selesaikan dengan cara metode grafik. Karena bagaimana? Kita harus gambar lagi dengan titik Z-nya. Nah, artinya sudah ada 3 dimensi yang terlibat di situ. Contohnya apa? Misalnya, kalau dalam masalah pertanian, masalah ada padi, ada jagung, ada gandum. Misalnya dalam masalah alat tulis, misalnya ada buku, ada pensil, ada pulpen. Atau misalnya dalam masalah tiket, ada bagasi, ada penumpang, ada kelas. Jadi, itu melibatkan lebih dari 2 variabel. Nah, untuk yang masalah demikian, tentu kita tidak bisa pecahkan dengan cara grafik. Makanya kita perlu metode simplex. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dulu konsep simplex, bagaimana tableau simplex, dan bagaimana mendaftarkan masalah kita dalam bentuk simplex. Nanti baru pertemuan berikutnya kita bahas untuk masalah maksimum dan masalah minimum. Oke, nah yang pertama, ini misalnya kita diberikan bentuk umum sebagai berikut. Fungsi kendalanya banyak. Ada X1, X2, X3 sampai Xn. Dan pernyataannya itu ada 1, 2, 3 sampai M. M pernyataan. Artinya kita punya beberapa fungsi kendala yang terdiri dari banyak variabel. Nah, sedangkan fungsi tujuan kalau bukan memaksimumkan atau meminimumkan. Banyaknya variabel tergantung pada fungsi kendala yang diberikan. Nah, fungsi tujuan Z, XN itu jenis kegiatan, AIJ sumber daya, BI sumber daya I yang bersedia, CJ jumlah unit kegiatan, dan ABC merupakan parameter dari model. Nah, perumusan bentuk umum mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, fungsi kendala memuat tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan harus diubah menjadi bentuk persamaan dengan cara menambah satu variabel baru yang dinamakan variabel slack. Kemudian atau variabel pengetat nanti ya. Kemudian fungsi tujuan juga menyesuaikan dengan fungsi kendala. Kalau fungsi tujuan kendalanya kita ada variabel pengetat, maka fungsi kendalanya juga harus disertai dengan variabel pengetat. Nah, ada beberapa ketentuan variabel pengetat. Berbeda antara kondisi maksimum dan minimum, dan juga berbeda antara tanda lebih dari atau kurang dari. Ya, kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang ditambah adalah variabel slack atau variabel pengetat, yaitu bisa R, S, dan T. Bila fungsi kendala memuat tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka variabel slacknya dikurangi dengan variabel surplus. Sudah kita tambah variabel pengetat, kita kurangi lagi dengan variabel surplus. Nah, jika fungsi kendala memuat tanda sama dengan, maka ditambah dengan artificial variable. Ini masih konsep dasar ya. Nanti kita menuju kepada bentuknya. Nah, kalau model maksimum ditambah variabel slack. Kalau pola minimum ditambah slack dan dikurangi variabel surplus.
Nah, jadi bentuknya nanti jadi seperti ini. Misalnya tadi kita cuma punya X1, X2, X3 sampai Xn. Ketika ditambah variabel slug, bisa jadi S1, S2, S3, dan seterusnya. Ya. Begitu juga dengan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya nanti memaksimumkan atau meminimumkan, itu tergantung kasusnya. Nanti akan ditambah dengan variabel slug dan dikurangi dengan variabel slug. Ya, jadi nanti kita lihat S itu adalah variabel slug. Nah, nanti bentuk simpleknya seperti ini. Ini namanya tableau simplek. Ya, jadi ini nanti kalau biasa kalian menemukan tabel itu hanya baris dan kolom, di sini ada banyak ya. Untuk bagian atas ini CJ, ini bagian samping CI, di sini BI, di sini isinya AI, di sini RI, di sini C1 C2, di sini X1 X2 dan seterusnya. Nanti di sini ada XJ dan ada XJ kurang CJ. Ya, mohon dicermati untuk tableau simplek ini. Karena ini nanti banyak hal yang perlu ditambah di sini, perlu dimasukkan, perlu didaftarkan, dan kan harus memahami di mana letak koefisien dan di mana letak variabelnya karena posisinya nanti berubah-ubah. Nah, AIJ itu adalah koefisien. Ingat ya, koefisien itu adalah bilangan yang di samping variabel, yang berteman dengan variabel. Koefisien dari siapa? Dari fungsi kendala. Nah, jadi di sini nanti isinya adalah koefisien dari fungsi kendala. Sedangkan B adalah konstantanya. Oke. Nah, di mana letak nilai maksimumnya? Nilai maksimum koefisiennya nanti letaknya di sini. Sedangkan ini XI, X1, X2, X3 ini variabelnya. Bisa jadi variabel pengetat, bisa jadi variabel dasar dari fungsi kendala. Nah, sedangkan RI nanti lain lagi. Z fungsi tujuannya, ZJ, nah nanti ada ZJ. ZJ ini adalah perkalian antara CI dengan AIJ. Ini ada CI, ini ada AIJ. Ini dikali ini ditambah, ini dikali ini ditambah, ini dikali ini ditambah, hasilnya nanti Z1. Nanti ZJ-nya tentu nilai Z1 dikurang nilai dengan C1 dan seterusnya. Oke. Langkah-langkahnya nanti bisa dibaca di modul. Langkah-langkah dari penyelesaian tableau simplek. Tapi yang paling penting pada pertemuan kali ini adalah kalian bisa membuat bentuk tableau simplek. Ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Kita lihat contohnya, kita abaikan dulu apa variabel select dan seterusnya. Nanti itu akan berguna ketika kita akan membuat menyelesaikan masalahnya ya. Nah, ini misalnya kita ambil dulu fungsi yang dua variabel ya, supaya kalian mudah terjunnya nanti ketika nanti sudah ada X, Y, Z, tinggal ditambah atau dikurangi dan seterusnya. Nah, contoh 1, buatlah fungsi kendala dan fungsi tujuan dari tabel simplek berikut. Yang diminta fungsi tujuannya adalah 40X tambah 25Y. Menentukan dengan fungsi kendala yaitu 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 120. Lalu 4X tambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Nah, fungsi kendala ini harus kita buat dulu dalam bentuk variabel pengetat. Kenapa? Karena di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Ingat tadi kalau ada tanda kurang dari sama dengan, maka kita perlu menambah dia variabel slug atau variabel pengetat lah kita bilang ya. Nah, di sini variabel pengetatnya berurut aja, habis S1, S2. Kalau ada pernyataan ketiga kalian buat nanti S3. Jadi ini kalimatnya tetap ditambah S1 sehingga ini tandanya nanti kita ubah sementara menjadi sama dengan 120. Dan di sini menjadi sama dengan 100. Kalaulah fungsi kendalanya sudah kita tambah dengan variabel pengetat, maka fungsi tujuannya juga harus kita tambah dengan variabel pengetat dengan koefisiennya adalah 0. Kenapa? Karena nanti kalau 0 tidak mengubah kondisi ya. Oke, di sini 40X tambah 25Y tambah 0S1 tambah 0S2. Baru selanjutnya kita buatlah tableau simpleknya. Nah, ini tableau simplek yang sudah Ibu buat ya. Pertama, di sini ada XI dan XJ. Di sini XI, di sini XJ.
ini adalah sama-sama koefisien. Di sini koefisien lengkap, di sini koefisien dari variabel slug, ya. Variabelnya. Di sini variabel lengkap, di sini adalah variabel pengetat. Di sini nilai koefisiennya, ya. Yang atas adalah nilai maksimumnya, yang samping adalah koefisien dari variabel maksimum. Langsung kita lihat. Yang atas CJ 40, ini 40. Katakanlah di sini X1, di sini X2. X2-nya di sini bentuk kita adalah sebenarnya Y, ya. Makanya di sini 25. S1-nya 0, S2-nya 0. Nah, di sini isinya adalah variabel pengetat. Karena kita cuma punya 2, jadi kita tulis 2. S1-nya koefisiennya 0, S2 koefisiennya 0. Nah, di sini isinya adalah variabelnya. 641. 641. S2-nya kita nggak punya di pernyataan pertama, jadi kita buat 0. Di sini nilainya 120. Di sini 441. Jangan lupa ada nilai S1. 44, nilai S1-nya 0. Di sini nilai S2-nya 1. Sama dengan 100. Nah, selanjutnya siapa? ZJ. ZJ itu kita dapat dari mana? 0 kali 6 ditambah 0 dikali 4. Karena masih pengalinya 0, maka 0 ditambah 0 hasilnya 0. Yang berikutnya seperti itu juga. 0 dikali 4 ditambah 0 dikali 4. Hasilnya 0. 0 dikali 1, 0 dikali 0 tentu masih 0. 0 dikali 0 dan 0 dikali 1 hasilnya juga 0. Ya. Tinggal nanti ZJ kurang CJ-nya kita buat 40 dikurang 0. ZJ. 0 dikurangi 40 nilainya minus 40. 0 dikurangi 25 nilainya minus 25. Dan seterusnya. Nah, inilah cara membuat tableau simplex. Baru nanti berikutnya kalian perlu mempelajari bagaimana nilai maksimum, bagaimana nilai minimum. Ya, oke. Cukup sampai di sini kita membuat tableau simplex. Nah, nanti modulnya bisa kalian baca. Tapi yang paling penting di sini tugas berikutnya adalah mohon kalian membuat soal 1, 2, dan 3 ini ke dalam tableau simplex. Ibu perlu melihat apakah kalian sudah bisa mendaftarkan nilai tableau simplex. Kalau sudah bisa, baru selanjutnya kita bisa melaju ke konsep maksimum atau minimum. Ya, oke? Nah, nanti baru kita pelajari ada kejutan berikutnya. Ibu rasa cukup penyampaian Ibu hari ini. Semoga bisa diikuti. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.